Nikita Mirzani mengungkapkan adanya rekaman percakapan antara Mail Saputra dan Reza Gladys yang kini menjadi barang bukti dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan di Polda Metro Jaya. Menurut Nikita Mirzani, percakapan tersebut diduga sebagai bagian dari skenario Reza Gladys untuk menjebloskannya ke penjara. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa setelah Mail menyebut angka tersebut, Reza Gladys justru mencoba menawar nominal yang diminta. Hal ini semakin membuat Nikita Mirzani merasa heran dengan laporan yang diajukan Reza Gladys ke polisi. Tidak lama setelah itu, Reza Gladys kembali menghubungi Mail dan menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan suaminya untuk menurunkan nominal uang yang diminta. Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa Mail sempat kembali memastikan tujuan pemberian uang tersebut. Namun, jawaban Reza Gladys tetap sama, yakni untuk menghentikan Nikita Mirzani membahas produk-produknya. Namun, Nikita Mirzani mempertanyakan alasan Reza Gladys ingin menutup mulutnya, terutama jika produk yang dijual benar-benar aman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan salah, justru para mafia skincare ini tahu dampak dari kosmetik berbahaya yang mereka jual. Mereka tahu dan paham betul apa yang sedang mereka lakukan. Logikanya kalau mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, sudah dari kemarin mereka minta maaf dan berbenah dengan bisnis mereka. Logikanya aja, kalau produk mereka nggak berbahaya, kenapa mereka menyerang siapapun yang speak up? Termasuk aku, yang notabene-nya bukan siapa-siapa dibandingkan mereka di dunia TikTok. Justru mereka tuh paling takut kalau masyarakat paham akan dampak di kosmetik yang berbahaya. Karena kalau semakin banyak masyarakat yang teredukasi, penjualan kosmetik berbahaya mereka itu bakal berkurang. Otomatis itu juga akan berdampak dengan kekayaan mereka. Hai Dokter Reza, excited banget aku dengernya. Kebetulan aja ya, aku ini sudah bertahun-tahun menggunakan berbagai macam skincare dari segala dokter dan berbagai macam treatment. Tapi nyatanya alhasil belum berjodoh aja mungkin kali ya. Terlepas dari perhuru-haraan perskincarean akhir-akhir ini, sebenarnya agak kaget sih tadi ngebaca komen-komennya yang ada di bawah. Justru aku di sini malah excited banget. Aku pengen ngebuktiin emang apa bener sih dokter ini bisa ngebikin wajah wanita Indonesia jadi lebih cantik. Saya bersedia jadi kelinci percobaannya, Dok. Ditunggu ya, Dok. Dari kejadian Dr. R yang di gedung DPR membuktikan bahwa semua orang, semua profesi wajib belajar namanya public speaking. Kenapa? Karena kalau ditanya mukanya nggak pelangap-pelongo kayak bebek manyun. Dari sana juga kita belajar kalau kita mempresentasikan sesuatu, kita harus menguasai materi. Layaknya kita presentasi di depan kelas. Jadi kalau ditanya tidak pelangap-pelongo seperti bebek manyun. Jadi kalau ada yang ngomong belajar public speaking itu hanya untuk orang-orang yang memang bekerja di depan layar, influencer, tanda kutip, atau pekerjaan-pekerjaan yang di bidang televisi, jurnalis segala macam, tidak. Semua orang perlu dan harus bisa ngomong di depan publik. Sekian dan terima kasih. Shalom. Nah, kalian itu untuk para pendukung Nikita Mirzani terutama nih ya, jangan senang dulu. Kenapa? Karena Nikita Mirzani itu belum tentu tidak bersalah loh ya. Dan sekarang Reza Gladys itu sudah mengantongi banyak bukti yang memang kemungkinan bisa menyeret atau menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara. Pertanyaan saya untuk kalian, kira-kira gimana nih? Apakah kita terus lanjutkan pembahasan Nikita Mirzani dan Reza Gladys? Terus di kolom komentar, dan kalian ada di pihak siapa? Nikita atau Reza? Ada satu pembahasan yang sangat menarik di dalam video ini ya, di menit ke-7 lewat 50 detik ya, terkait dengan pasal 368 yaitu tentang pemerasan. Pemerasan itu tidak akan berbunyi apabila yang diperas itu belum berpindah tempatnya. Sebagai contoh, misalkan ini umpama saya memeras Anda uang sejumlah sekian rupiah. Sepanjang uang yang diperas itu belum berpindah, itu artinya pemerasan atau bunyi pemerasan itu belum ada. Tetapi seketika uang sudah berpindah dengan apa yang kau peras, maka disitulah berbunyi
pemerasan itu, yaitu pasal 368. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan terkait dengan pembahasan yang sudah dibahas oleh Bapak Irjen Pol Ricky Sitohang terkait dengan pasal pemerasan atau pasal 368 dengan persoalan yang saat ini tengah ditangani atau diikuti oleh banyak orang? Polisi memang cerdas dan cepat kalau ada duit. Saya dengar percakapan Reza sama Mail dari awal nggak ada memeras. Justru Reza sendiri yang nawarin dan mohon-mohon terus. Kita bahas persoalan polisinya ini teman-teman ya. Ini sudah lanjut part 3. Polisi itu, saya bilang berulang kali, dia menetapkan statusnya Nikmir sebagai tersangka itu karena dengan alasan sudah terpenuhinya 2 alat bukti. Teman-teman yang kayak begini nggak boleh bicara sembarang kalian. Kalau tidak ada bukti, kalian bilang polisinya ada disogok, ada mainan, ada permainan, itu kalian bisa kena juga, bisa kena fitnah, bisa kena pemberitaan berita yang tidak benar, hoax dan lain-lain. Ada undang-undangnya semua, nggak boleh komen-komen kayak gini. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saya bilang seluruh pihak di sini itu sangat profesional untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Saya bilang dari awal, Dr. Reza dia paham mekanisme, makanya dia melapor. Kepolisian menetapkan tersangka, dia paham bahwasanya bukti-bukti dia anggap sudah bagus dan benar, makanya dia tetapkan tersangka. Nikita Mirzani dia juga paham bahwasanya ya udah nggak apa-apa kalau itu alasan Anda semuanya menetapkan saya sebagai tersangka, nggak ada masalah. Tapi kan masih ada proses persidangan. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, kalau di persidangan nanti ternyata buktinya secara penilaian hakim dan ada bukti yang disodorkan, diberikan dari Nikita Mirzani bisa membantai itu semua, nah itu bisa bebas. Itu yang saya bilang teman-teman. Jadi jangan dulu panik dan tidak boleh saling menuduh satu sama lain. Boleh kita berkomentar, menduga, tapi jangan menuduh. Informasi tidak benar itu bisa membuat Anda bahaya. Jangan juga selalu berpikiran buruk terkait instansi dan lain-lain. Coba bersikap netral dan berpikir secara rasional. Terus persoalan ini teman-teman, bahwasanya kalau kita bersidang itu kan hakim juga melihat dengan baik. Banyak orang yang sudah tersangka ternyata sidang dia bebas, banyak. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu. Kita lihat nanti apa bahan dari Nikita Mirzani. Dan sebenarnya itu yang saya bilang sama kalian, kalau memang pemerasan, mana unsur paksaannya, mana unsur menekan, memerasnya, mana unsur yang sudah saya sebutkan kemarin. Kalau memeraskan ada paksaan, ada kekerasan, ada ancaman, mana unsur itu semuanya. Nanti kita lihat di persidangan, kalau memang dituduhkan dengan pemerasan, silakan buktikan bahwasanya ada seperti unsur di pasal 368. Itu loh teman-teman. Yang saya koreksi di sini, jangan ngomong kayak gini, salahkan polisinya, ininya dan lain-lain. Biarkan semua berjalan sesuai daripada aturan hukum. Kita tetap kondusif, kita tetap berpikir secara baik dan benar. Sisanya silakan kalian menilai. Jadi orang pintar. Jadi Bunda lihat Pitin di beranda, ya kan. Jadi gini Reza, jangan salah orang, ya kan. Salah orang kau, Reza, Dokter Reza. Ini nih yang kau lawan kau ini bukan abal-abal, ya kan. Ini harimau yang kau hadapin ini, ya kan. Dia bercakap itu bukan asalnya plak. Dia tahu bakalan nanti ini komentar neti nanti dia kan. Jadi jangan bilang 20 tahun di penjara udah pasti, ya kan. Jadi kalau dipikir-pikir benar juga sih kata si Farhad Abbas, ya kan. Ini kasus bisnis, ya kan. Nah, jadi kita pun neti agak-agak pintar kita dalam menerima konten, ya kan. Jangan kita langsung telan bulat-bulat, ya kan. Bukan abal-abal lawan dia ini Nikmir, ya. Jadi gitu aja, salah.